sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignatius Widya Parahita Putranto. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Saat ini saya sedang menjalankan kuliah kerja nyata mandiri angkatan ke-63. Pada kesempatan kali ini saya membawakan program yaitu adalah sosialisasi Dagusibu kepada paguyuban ibu-ibu PKK di RT 6 RW 28 Wedo Martani, Ngeplak, Sleman, Yogyakarta. Berikut saya akan melampirkan program kerja yang sudah saya laksanakan pada tanggal 22 Januari 2022. Selamat menyaksikan. Pada bagian pertama adalah pretest, di mana pretest ini ditujukan untuk melihat kemampuan dan pengetahuan masyarakat terkait Dagusibu, sehingga hal ini bisa dijadikan fondasi untuk saya bisa mengeksplor dan bisa menjelaskan kepada masyarakat dan memberi poin-poin penting pada penjelasan saya tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Jadi waktu pretest ini sebanyak 15 menit, lalu dilanjutkan oleh materi berikut. Sesi kedua adalah pemaparan materi. Jadi pada pemaparan materi ini dibagi menjadi 4 subtema, di mana yang pertama adalah ataupun dapatkan. Jadi saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara mendapatkan obat yang baik dan benar. Lalu selanjutnya saya juga menjelaskan di mana seharusnya masyarakat bisa untuk mendapatkan obat secara baik dan benar. Lalu kenapa masyarakat harus membeli obat di tempat yang legal. Lalu di sini saya juga menjelaskan terkait apa saja yang bisa masyarakat lakukan apabila ada penyalahgunaan ataupun ada error saat pemberian obat. Lalu masyarakat ini juga dilindungi oleh badan hukum sehingga masyarakat bisa lebih merasa aman apabila membeli obat di tempat yang legal. Selanjutnya saya juga menjelaskan kenapa masyarakat harus meminum obat, di mana di situ juga saya menjelaskan bagaimana obat ini berperan di kehidupan sehari-hari masyarakat, dan saya juga menjelaskan terkait poin-poin di mana masyarakat bisa berkonsultasi kesehatan, konsultasi penggunaan obat di tempat yang legal. Lalu saya juga menjelaskan tentang cara mendapatkan obat berdasarkan golongannya, yaitu ada 7 golongan obat, yaitu adalah obat bebas terbatas, obat keras, obat jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka, serta obat jenis narkotika dan psikotropika. Selain itu, dalam mendapatkan obat juga perlu diperhatikan terkait peringatan dan kadaluarsa obat, sehingga hal-hal ini yang biasa disepelekan oleh masyarakat bisa untuk diindahkan dan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada materi pertama ini saya juga menjelaskan terkait Beyond Use Date, yaitu adalah tanggal yang digunakan setelah pembukaan obat. Jadi tanggal expired date sangat berbeda dengan Beyond Use Date. Apabila expired date ini berlaku apabila obat belum dibuka, sedangkan Beyond Use Date ini berlaku setelah obat dibuka. Dan hal ini juga masyarakat baru tahu, sehingga banyak mendapat tanggapan positif, mendapat banyak perhatian dari masyarakat terkait hal ini, dan hal ini juga saya tekankan untuk masyarakat karena sering terjadi penggunaan obat yang sudah tepat tetapi sudah melebihi beyond use date-nya atau lama waktu penggunaan, sehingga obat tidak bisa berefek secara maksimal dan menyebabkan penyakit yang lain, bukannya malah menangani penyakit yang sudah ada. Selanjutnya saya menjelaskan tentang topik kedua, yaitu gunakan obat dengan benar, di mana di sini saya menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan masyarakat, serta di sini hal-hal yang perlu diperhatikan apabila meminum obat, seperti waktu minum obatnya, lalu kondisinya apakah sedang hamil atau menyusui. Lalu saya juga menekankan cara menggunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Lalu setelah itu saya juga memaparkan cara yang tepat untuk meminum obat secara peroral ataupun diminum melalui mulut. Lalu saya menjelaskan juga cara melakukan
penggunaan obat tetes mata, lalu juga menjelaskan secara singkat terkait obat sublingual atau diletakkan di bawah lidah. Saya juga menjelaskan cara menggunakan obat suppositoria, di mana obat yang dimasukkan ke dalam lubang anus. Lalu saya juga menjelaskan cara menggunakan obat semprot hidung, cara penggunaan inhaler, serta penggunaan tetes telinga. Jadi saya harapkan dari informasi yang saya sampaikan, ini merupakan alat yang sering ditemui di masyarakat, namun cara penggunaannya biasanya kurang tepat. Saya harap melalui pemberian cara penggunaan obat yang tepat ini bisa memaksimalkan efek obat, efek terapi obat, sehingga saya harap kesehatan masyarakat bisa meningkat, apalagi dari unit terkecilnya, yaitu adalah keluarga. Selanjutnya, materi ketiga yaitu adalah tentang penyimpanan obat yang baik dan benar, di mana dari pretest yang saya lakukan sebelumnya, didapatkan hasil bahwa masih banyak masyarakat yang menyimpan obat tidak dengan benar. Masih banyak obat yang disimpan di dalam toples, diletakkan di laci. Lalu masih banyak juga yang menyimpan obat hanya diletakkan saja di meja. Jadi di sini saya menjelaskan bagaimana cara menyimpan obat yang benar. Yang pertama itu adalah menjauhkan dari suhu yang tinggi, yang kedua disimpan di kotak obat, lalu jauhkan dari jangkauan anak-anak, lalu jangkauan dari sinar matahari, jauhkan juga dari kadar lembab yang tinggi, lalu harus periksa secara rutin terkait tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Apabila ada perubahan terkait obat-obat yang sudah disimpan, harap untuk segera dibuang dan dipisahkan dari obat yang masih baik. Lalu materi yang keempat yaitu cara pembuangan obat yang baik. Di sini saya menjelaskan terkait ciri-ciri obat yang rusak, saya juga menjelaskan cara membuang obat yang benar. Lalu untuk materi yang pertama, di sini saya menjelaskan bahwa ciri-ciri obat rusak ini sangat berbeda dengan ciri-ciri makanan yang sudah busuk, di mana tidak terlihat jelas perubahan apakah obat ini rusak ataupun tidak. Oleh karena itu, saya menjelaskan bahwa obat yang sudah melewati tanggal kadaluarsa harus dibuang langsung. Lalu apabila obat sudah melewati beyond use date-nya, masa penggunaannya, itu bisa dibuang. Lalu perubahan warna, rasa, dan bau yang mungkin terjadi. Dan apabila ada perubahan itu, harap obat untuk tidak digunakan dan dibuang. Dan apabila ada kemasan yang rusak, saya rekomendasikan untuk membuang obat tersebut. Lalu selanjutnya juga saya menjelaskan terkait cara membuang obat yang benar, di mana prinsipnya harus memusnahkan obat hingga tidak bersisa. Di sini juga saya menekankan terkait penggunaan antibiotik, cara pembuangannya, di mana di sini saya juga menekankan untuk cara pembuangan obat antibiotik yang berbeda dengan cara pembuangan obat lain. Oleh karena itu, saya menekankan juga terkait antibiotik ini harus disendirikan karena memungkinkan terjadinya adanya resistensi terkait penyakit yang lain. Selanjutnya adalah forum group discussion, di mana ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada saya, dan juga di sini saya juga melontarkan beberapa pertanyaan terkait membeli obat berdasarkan rekomendasi teman ataupun penggunaan kosmetik ilegal serta obat COVID yang tidak benar. Jadi di sini saya lebih berkomunikasi secara dua arah dan lebih intens dengan masyarakat, sehingga saya tahu betul apa yang biasa mereka lakukan dan tidak biasa mereka lakukan, dan apa yang benar dan tidak benar. Masyarakat juga bertanya terkait antibiotik, yang saya jawab bagaimana apabila antibiotik itu digunakan tapi tidak dengan peraturan yang ada. Dan saya tangkap di sini ternyata masih banyak masyarakat yang kurang paham terkait cara penggunaan obat yang baik dan benar, cara penyimpanannya. Lalu banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait rasa obat yang tidak enak dan bentuk obat yang tidak sesuai dengan apa yang mereka rasakan ataupun kenyamanan menggunakan obat, sehingga mereka merasa enggan untuk mengonsumsi obat tersebut lagi. Lalu sesi terakhir adalah post-test, di mana di sini saya gunakan untuk memastikan pemahaman masyarakat itu benar-benar meningkat. Dan di sini saya lihat bahwa ada tren kenaikan terkait materi yang saya sampaikan, walaupun masih ada beberapa masyarakat yang kurang paham. Saya rasa
dengan pemaparan saya ini bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat sedikit demi sedikit, karena memang edukasi saya rasa tidak bisa hanya diberikan secara sekali saja, namun harus diberikan secara kontinu dan terus-menerus agar informasi-informasi yang ada ini bisa diterima oleh masyarakat, dan saya harap bisa meningkat dari sisi kesehatan masyarakatnya, sehingga apabila masyarakat sehat, mereka bisa menjadi lebih produktif dan kehidupan mereka bisa meningkat. Berikut merupakan sosialisasi yang telah saya laksanakan kepada masyarakat, khususnya paguyuban ibu-ibu RT 6 RW 28 Widow Martani Ngeplak Sleman Yogyakarta. Harapan saya adalah ibu-ibu sebagai peran sentral di keluarga dapat mengedukasi serta mengimplementasikan pengetahuannya, terlebih dari bagaimana cara memperlakukan obat dengan baik dan benar. Sehingga saya harapkan kesehatan masyarakat, khususnya dari unit terkecilnya yang adalah keluarga, dapat meningkat. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.